Salah satu pejuang terbesar dalam sejarah Islam adalah Haji Khalid bin Walid radhiyallahu an. Di hadapan pedangnya yang terhunus, dua kekuatan super dunia pada masa itu, Kekaisaran Persia dan Romawi, terpaksa berlutut. Kehadiran Khalid di medan perang dapat mengubah situasi dan hasil pertempuran dalam sekejap. Dengan kecerdasan militer, taktik, kekuatan, keberanian, kecepatan, dan kelincahan, ia adalah seorang pejuang yang tak terkalahkan. Rasulullah SAW sendiri memberinya gelar Saifullah, yang berarti pedang Allah. Berdasarkan buku Sword of Allah, karya peneliti militer Pakistan terkenal, A. I. Akram, kami menyajikan kisah hidup pahlawan agung ini secara berseri. Khalid dan seorang anak laki-laki jangkung saling memandang dengan tajam. Mereka bergerak perlahan dalam lingkaran, saling mengawasi dan menunggu kesempatan untuk menyerang, sambil tetap waspada terhadap kemungkinan strategi lawan. Alih-alih permusuhan, di mata mereka terpancar tekad kuat untuk meraih kemenangan, meskipun ini hanyalah persaingan yang menyenangkan. Lawan Khalid adalah seorang kidal yang membuatnya harus lebih berhati-hati karena orang kidal selalu memiliki keunggulan khusus dalam pertempuran. Gulat adalah permainan favorit anak Arab dan mereka sering bergulat satu sama lain tanpa ada kebencian atau permusuhan. Itu murni sebuah permainan. Gulat diajarkan kepada setiap anak laki-laki sebagai simbol maskulinitas Arab. Kedua anak laki-laki ini adalah yang terkuat dan pemimpin di antara teman sebayanya. Pertarungan mereka bisa dibilang seperti pertarungan memperebutkan gelar kelas berat karena mereka adalah lawan yang sepadan. Usia mereka hampir sama, baru menginjak belasan tahun. Keduanya bertubuh jangkung dan ramping. Saat sinar matahari menerpa tubuh mereka, otot-otot di bahu dan lengan mereka yang baru terbentuk dan berisi terlihat jelas. Anak laki-laki jangkung itu mungkin 1 inci lebih tinggi dari Khalid. Bentuk wajah mereka begitu mirip, sehingga seringkali orang salah mengira salah satu dari mereka sebagai yang lain. Saat gulat dimulai, Khalid mengangkat anak laki-laki jangkung itu ke udara dan menjatuhkannya dengan keras. Jatuhnya sangat fatal, menyebabkan salah satu tulang kaki anak laki-laki itu patah dan terkilir. Anak yang terluka itu terbaring tak bergerak di tanah, sementara Khalid sendiri menatap kaki sepupunya yang patah dengan tatapan ketakutan. Ibu anak laki-laki ini, Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah, adalah sepupu Khalid yang menjadikan anak itu sebagai keponakannya. Seiring berjalannya waktu, cedera kaki anak jangkung itu sembuh dan ia menetapkan kembali kekuatannya. Ia kembali bergulat dan menjadi salah satu pegulat terbaik. Persahabatan kedua anak ini juga tetap terjalin. Keduanya cerdas, kuat, dan cepat, tetapi kurang dalam kesabaran dan strategi, sehingga setiap persaingan di antara mereka akan berlangsung lama. Kita harus mengingat anak jangkung ini, karena ia memainkan peran penting dalam kehidupan Khalid di masa depan. Anak laki-laki itu adalah putra Al-Khattab dan namanya adalah Umar. Khalid tumbuh di lingkungan Mekah. Menurut tradisi keluarga bangsawan Quraisy, segera setelah lahir, Khalid dipisahkan dari ibunya dan dikirim ke keluarga Badui di gurun. Seorang ibu susu ditunjuk untuk merawatnya. Di udara gurun yang kering, bebas dan murni, Khalid tumbuh menjadi anak yang tampan dan sehat. Fondasi untuk kekuatan dan tubuhnya yang luar biasa di kemudian hari diletakkan di lingkungan bebas dari keluarga Badui ini. Sifat Khalid memiliki banyak kesamaan dengan kehidupan gurun, sehingga ia merasa sangat nyaman di lingkungan ini. Setelah menghabiskan masa kecilnya hingga usia 5 atau 6 tahun di keluarga Arab gurun ini, ia kembali ke Mekah untuk tinggal bersama orang tuanya. Saat kecil, Khalid pernah menderita cacar air. Namun selain beberapa bekas di wajahnya, penyakit itu tidak banyak merugikannya. Wajah Khalid sangat cerah dan tampan. Keindahannya tidak hanya menarik perhatian wanita-wanita Arab, tetapi terkadang juga membuatnya bermasalah dengan masalah. Bekas cacar air tidak merusak ketampanannya. Saat memasuki masa remaja, Khalid menyadari dengan bangga bahwa ia adalah putra seorang kepala suku. Ayah Khalid, Al-Walid,
adalah kepala suku Bani Makhzum, suku yang paling bangsawan di antara suku Quraisy, dan ia dikenal di Mekah dengan gelar Al-Wahid, yang berarti yang tak tertandingi. Setelah kembali dari ibu susunya, ayah Walid sendiri mengambil alih tanggung jawab merawat putranya. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk menanamkan dalam diri putranya semua kualitas maskulinitas Arab, seperti keberanian, keterampilan militer, kekuatan, dan kemurahan hati. Tak perlu dikatakan, usahanya berhasil dengan luar biasa. Suku Quraisy di Mekah membagi berbagai hak dan tanggung jawab di antara suku-suku mereka. Bani Hashim, Bani Ad-Dar, dan Bani Makhzum adalah 3 suku utama di antara suku Quraisy. Tanggung jawab terkait perang berada di tangan Bani Makhzum. Orang-orang dari suku ini memelihara dan melatih kuda perang untuk kaum Quraisy. Mereka mengatur berbagai ekspedisi dan sering memimpin pasukan Quraisy dalam pertempuran. Dalam posisi sosial dan lingkungan Bani Makhzum inilah Khalid dibesarkan. Sejak kecil, Khalid diajarkan cara menunggang kuda. Sebagai anggota suku Bani Makhzum, menguasai menunggang kuda adalah suatu keharusan, dan ia berhasil menguasainya dengan sangat cepat. Namun ia tidak hanya harus mahir menunggang kuda yang terlatih, tetapi juga harus mampu menunggang kuda apapun dan melatih kuda jantan yang belum dijinakan agar cocok untuk pertempuran. Orang-orang Bani Makhzum adalah penunggang kuda terbaik di Arab, dan Khalid tumbuh menjadi salah satu penunggang kuda terbaik di antara mereka. Dalam sistem peperangan Arab, kuda dan onta adalah 2 hewan yang sangat penting. Jadi, seseorang tidak bisa mengklaim sebagai penunggang kuda yang baik hanya dengan mengetahui cara menunggang kuda. Untuk menjadi penunggang yang baik, ia harus bisa menunggang onta sama baiknya. Kuda biasanya digunakan untuk pertempuran, sementara onta digunakan untuk perjalanan jauh. Selain menunggang kuda, Khalid juga menguasai seni perang. Ia mahir menggunakan semua senjata, termasuk tombak, lembing, panah, dan pedang. Ia menjadi ahli dalam pertempuran baik saat menunggang kuda maupun saat berjalan kaki. Meskipun ia mahir menggunakan semua jenis senjata, kemampuannya menggunakan lembing saat menyerang dari atas kuda adalah anugerah dari Allah. Begitu pula, kemampuannya dalam duel dan penggunaan pedang juga merupakan anugerah dari Allah. Baik saat menunggang kuda atau berjalan kaki, pedang adalah simbol kepahlawanan bagi orang Arab saat itu. Bertahan hidup dalam pertempuran pedang bergantung pada kekuatan dan keterampilan. Tanpa keduanya, tidak mungkin untuk bertahan hidup bahkan dengan menjaga jarak dari lawan. Pedang adalah senjata yang paling dapat diandalkan saat itu. Kedewasaan Khalid dan masyarakat Arab saat itu. Saat mencapai usia dewasa, tinggi Khalid melebihi 6 kaki. Bahunya lebar, dadanya bidang, dan otot-otot di tubuh atletisnya menjadi kuat. Wajahnya memiliki janggut tebal. Berkat ketampanan, kepribadian yang tajam, keahlian menunggang kuda, dan kemahiran menggunakan senjata, ia segera menjadi sosok yang sangat populer dan dihormati di Mekah. Dalam gulat, ia juga mencapai puncak kesuksesan dengan kombinasi keterampilan luar biasa dan kekuatan tak terbatas. Untuk meningkatkan jumlah anggota keluarga, ayah-ayah Arab seringkali memiliki banyak istri. Ayah Khalid, Al-Walid, memiliki 6 saudara. Selain itu, setahu kami, Al-Walid memiliki 5 putra dan 2 putri. Putra-putranya adalah Khalid, Walid yang dinamakan sesuai nama ayahnya, Hisham, Umarah, dan Abdusyams. Putri-putrinya adalah Fahtah dan Fatimah. Ayah Khalid, Al-Walid, adalah orang yang sangat kaya, sehingga Khalid tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah. Akibatnya, ia dapat fokus pada menunggang kuda dan seni perang. Karena terlahir dari keluarga kaya, Khalid menghemat sikap hemat dan terkenal karena kemurahan hatinya dalam memberi dengan tangan terbuka. Namun karena hal ini, ia pernah menghadapi kesulitan keuangan yang parah. Kaum Quraisy memiliki semangat yang sangat demokratis, sehingga setiap orang harus melakukan sesuatu, baik untuk mencari nafkah atau sebagai anggota masyarakat yang aktif. Meskipun ayah Khalid, Al-Walid, kaya dan memiliki banyak karyawan, ia juga bekerja. Di waktu luangnya, ia bekerja sebagai pandai besi dan menyembelih hewan untuk orang-orang dari sukunya.
Ia juga berdagang dan mengirim rombongan pedagang ke negara-negara tetangga bersama suku-suku lain. Khalid sendiri beberapa kali pergi ke Suriah bersama rombongan pedagang ini dan mengunjungi provinsi-provinsi Romawi yang indah. Disitulah ia bertemu dengan orang-orang Kristen Arab dari Ghassan, Persia dari Ctesiphon, Koptik dari Mesir, dan Romawi dari Kekaisaran Bizantium. Khalid memiliki banyak teman. Ia menunggang kuda dan berburu bersama teman dan saudara-saudaranya. Jika tidak sibuk dengan pekerjaan di luar, mereka akan membaca puisi, mendiskusikan silsilah, dan kadang-kadang minum anggur. Banyak dari teman-teman ini kemudian memainkan peran yang sangat penting dalam hidup Khalid. Di antara mereka, selain Umar yang telah kami sebutkan, yang paling terkenal adalah Amr ibn Als dan Abul Hakam. Nama asli Abul Hakam adalah Amr bin Hisham bin Al-Mughirah, yang kemudian dikenal sebagai Abu Jahal. Ia adalah sepupu Khalid dan lebih tua darinya. Putra Abu Jahal, Ikrimah, adalah keponakan dan teman dekat Khalid. Ayah Khalid, Al-Walid, adalah orang yang tidak hanya menjadi ayah bagi putra-putranya, tetapi juga penasihat terpercaya dan pelatih militer mereka. Khalid pertama kali belajar taktik perang dari ayahnya. Ia belajar cara bergerak cepat melintasi gurun pasir, cara mendekati dan menyerang posisi musuh dari ayahnya. Ia juga belajar pentingnya menyelap kepada musuh tanpa diketahui mereka secara tiba-tiba dan mengejar lawan yang kacau dan melarikan diri dari ayahnya. Taktik perang ini pada dasarnya bersifat ofensif. Seiring bertambah usia, minat Khalid pada perang meningkat, dan dengan sangat cepat itu menjadi obsesi baginya. Seolah-olah tidak ada hal lain yang bisa ia pikirkan selain perang. Keinginannya hanyalah menang, gerak-geriknya penuh semangat dan gairah, dan seluruh kesadarannya tampaknya bersifat militer. Ia selalu memimpikan pertempuran besar, kemenangan besar, dan membayangkan dirinya sebagai pahlawan yang menang dalam pertempuran ini, yang dipuji dan dihormati oleh semua orang. Perang adalah janji hidupnya, kemenangan adalah sumpahnya, dan keinginannya adalah pertumpahan darah yang melimpah. Apakah Khalid putra Al-Walid saat itu tahu bahwa takdir membawanya ke arah itu? Fajar kebenaran, awal Islam. Pada suatu malam yang larut, seorang Arab berjalan di jalanan Mekah dengan pikiran yang diliputi keresahan. Meskipun ia adalah anggota suku besar Mekah, Bani Hashim, ia tidak terlalu kaya. Ia adalah pria bertubuh sedang dan sangat tampan. Bahunya lebar dan rambut hitamnya yang keriting menjuntai hingga ke ujung telinganya. Kedua matanya yang cerah tampak sedih. Ada banyak perbuatan dan keimanan dalam masyarakat dan kehidupan Arab yang menyakitkan hati pria ini. Ia melihat tanda-tanda kejatuhan di sekelilingnya. Ketidakadilan terhadap orang miskin dan tak berdaya, pertumpahan darah yang tidak perlu, dan menganggap wanita seperti hewan peliharaan adalah hal yang sangat normal. Ia sangat sedih ketika mendengar berita tentang seorang anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Di beberapa suku Arab, pembunuhan anak perempuan telah menjadi ritual keagamaan. Jika seorang anak perempuan lahir, ia akan diasuh hingga berusia 5 atau 6 tahun. Kemudian suatu hari, ia akan diberi pakaian yang bagus dan dibawa keluar permukiman di samping kuburan yang telah digali untuknya dengan dalih akan jalan-jalan. Anak perempuan yang tidak tahu apa-apa tentang takdirnya itu mungkin masih berpikir bahwa ayahnya benar-benar membawanya piknik. Saat ia didorong ke dalam kuburan, ia akan berteriak meminta bantuan kepada ayahnya. Alih-alih bantuan, batu akan dilemparkan kepadanya sampai rohnya meninggalkan tubuhnya yang mungil. Setelah mengubur tubuh putrinya yang hancur, sang ayah akan kembali ke rumah. Banyak ayah yang bahkan bangga membual tentang hal ini. Tentu saja, praktek ini tidak umum di seluruh Arab. Di keluarga-keluarga terkenal seperti Bani Hashim, Bani Umayyah, dan Bani Makhzum, tidak ada satupun contoh pembunuhan anak perempuan. Ini terbatas pada beberapa suku gurun dan komunitas lainnya. Meskipun demikian, peristiwa-peristiwa kejam dan menyedihkan ini menyakitkan bagi orang-orang Arab yang berhati nurani dan mencari kebenaran pada masa itu. Haji Ibrahim alaihissalam telah membangun Ka'bah suci sebagai rumah Allah, tetapi kemudian dinodai dengan berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Orang-orang Arab percaya bahwa berhala-berhala kayu dan batu ini dapat merugikan atau menguntungkan mereka. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha menyenangkan mereka melalui berbagai pengorbanan.
Ada 360 berhala di dalam dan di sekitar Ka'bah. Di antara mereka, Hubal, Uzza, dan Lat adalah yang paling terkenal. Hubal, kebanggaan para pendeta Arab, adalah yang terbesar dari semua berhala dan diukir dari batu paling berharga. Dalam keyakinan agama Arab, ada perpaduan aneh antara politeisme dan monoteisme, yaitu keyakinan akan keberadaan Allah yang sejati. Mereka percaya pada Allah, tetapi juga percaya pada berhala-berhala. Keyakinan mereka adalah bahwa Allah adalah Tuhan dan pencipta yang sejati. Konsep mereka tentang dewa-dewa adalah bahwa Allah adalah presiden dewan-dewa dan berhala-berhala lainnya adalah anggota dewan itu. Meskipun berhala-berhala ini memiliki kekuatan ilahi, mereka tunduk pada Allah yang Maha Kuasa. Berdasarkan keyakinan ini, mereka bersumpah atas nama Hubal atau berhala-berhala lainnya, sama seperti mereka bersumpah atas nama Allah. Anak-anak mereka diberi nama seperti Abdul Uzza, yaitu hamba Uzza, dan juga Abdullah, yaitu hamba Allah. Jadi, tidaklah benar untuk berpikir bahwa orang Arab tidak percaya pada Allah. Mereka percaya pada Allah dan pada saat yang sama menganggap berhala-berhala sebagai anak-anak Allah atau semacamnya. Dari gambaran konsep Arab di atas, tidaklah benar untuk berpikir bahwa segala sesuatu dalam budaya Arab itu buruk. Ada banyak hal yang patut dibanggakan dalam budaya mereka. Keberanian, keramah tamahan, dan rasa hormat terhadap individu dan suku dalam karakter Arab sangat terpuji bahkan hingga saat ini. Keinginan untuk membalas dendam adalah aspek karakter Arab. Keinginan ini diwariskan dari generasi ke generasi. Tentu saja, apalagi yang bisa dilakukan dalam masyarakat yang terbagi menjadi berbagai suku. Tanpa sistem hukum dan ketertiban untuk menjaga keseimbangan, pada masa ini, moralitas dan keyakinan agama dalam masyarakat Arab berada pada titik terendah dalam sejarah. Masa ini disebut zaman kebodohan atau ayame jahiliyah. Dan semua perbuatan dan keyakinan di zaman kebodohan ini disebut perbuatan dan keyakinan bodoh. Kebodohan adalah cara hidup mereka. Kenabian dan tantangan awal. Pria Arab yang kita bicarakan tadi sering bermeditasi di sebuah gua dekat Mekah. Ia bermeditasi selama berhari-hari dan menunggu meskipun ia tidak yakin apa yang menantikan di depan. Suatu hari, saat sedang bermeditasi di gua itu, ia merasakan kehadiran sesuatu. Meskipun tidak ada yang terlihat atau suara terdengar, ia merasa seseorang telah datang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. "Bacalah." Ia terkejut dengan suara ilahi ini dan bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang harus kubaca?" Suara itu terdengar lagi dengan lebih keras, "Bacalah." Ia bertanya lagi dengan suara bergetar, "Apa yang harus kubaca?" Suara itu menjadi lebih menakutkan, "Bacalah." Kemudian, suara itu berucap dengan tenang, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa, bulan Agustus 610 Masehi. Pria yang dimaksud adalah Haji Muhammad SAW. Melalui peristiwa ini, wahyu turun kepadanya di bumi dan sebuah keyakinan baru lahir. Saat wahyu turun kepada Haji Muhammad SAW, Khalid berusia 24 tahun. Setelah menerima wahyu, atas saran malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah bersama sahabatnya menyebarkan Islam secara diam-diam selama 3 tahun. Setelah itu, ia diperintahkan untuk menyebarkan pesan Allah secara terang-terangan dan ia mulai melakukannya di antara keluarga dan sukunya. Sebagian besar orang menunjukkan sikap acuh tak acuh kepadanya dan bahkan mengejek keyakinan baru ini. Suatu hari, Rasulullah memutuskan untuk mengundang kerabat dekatnya ke rumahnya. Tujuannya adalah untuk menyajikan misinya dalam suasana yang tulus yang akan tercipta setelah makan, sehingga para tamu akan mendengarkannya. Tamu yang diundang datang dan makan dengan puas. Rasulullah berkata kepada semua yang berkumpul, "Wahai keturunan Abdul Muthalib, demi Allah, saya tidak tahu ada orang Arab pernah membawa pesan yang lebih baik daripada yang saya bawa di hadapan kalian. Pesan ini lebih baik untuk dunia dan akhirat. Allah telah memerintahkan saya untuk memanggil kalian ke jalannya. Adakah di antara kalian yang akan membantu saya dalam tugas ini, menjadi saudara dan pembantu saya?" Semua yang hadir terdiam setelah seruan Rasulullah ini.
Mereka saling memandang, melihat siapa yang akan berdiri untuk mendukungnya. Pada saat itu, seorang anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun berdiri tegak di atas kakinya yang kurus dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya akan menjadi pembantu Anda." Kata-kata anak itu membuat para tamu tertawa terbahak-bahak dan tawa itu penuh dengan ejekan dan sinisme yang tajam. Mereka perlahan bangkit dan pergi, tetapi anak itu tetap berdiri teguh. Rasulullah memeluknya dengan cinta yang mendalam dan menyatakan, "Anak ini adalah saudara dan wakil saya." Anak itu adalah Ali, putra paman Rasulullah Abu Thalib. Ialah pria pertama yang memeluk Islam di hadapan Rasulullah. Pesan kebenaran ini secara bertahap mulai menyebar. Beberapa pemuda, orang yang lemah dan tak berdaya, menerima keyakinan baru ini. Meskipun jumlah mereka sedikit, moral mereka sangat tinggi. Jangkauan pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mulai meluas. Meskipun mendapat banyak rintangan dan cemoohan dari kaum Quraisy, ia terus memanggil orang-orang ke jalan kebenaran dan memperingatkan mereka tentang konsekuensi dari jalan yang salah. Ia memanggil mereka untuk mematuhi Allah yang sejati, bukan berhala-berhala kayu dan batu. Saat aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkat, rintangan dan permusuhan dari kaum Quraisy juga meningkat. Kepemimpinan kaum Quraisy ini terutama berada di tangan 4 orang. Abu Sufyan, pemimpin Bani Umayyah, nama aslinya Sakhar bin Harb; Al-Walid, ayah Khalid; Abu Lahab, paman Rasulullah; dan Abul Hakam, yang kemudian diberi gelar Abu Jahal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan dan Al-Walid adalah orang yang bermartabat dan memiliki harga diri. Saat menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak melakukan apapun yang akan merusak martabat mereka, konspirasi Quraisy dan penganiayaan terhadap Muslim. Ketika berita tentang kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke telinga ayah Khalid Al-Walid, martabatnya sangat terluka. Reaksinya yang marah adalah, "Jika kenabian harus diberikan, mengapa Muhammad? Saya adalah yang terbaik dan tertua di antara kaum Quraisy. Jadi, mengapa saya tidak mendapatkannya?" Selain itu, ada Abu Mas'ud, kepala suku Sakif. Tidak diragukan lagi, dia dan saya adalah orang-orang terbaik di kedua kota ini. Al-Walid berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal dari kelahiran dan status sosial seseorang. Ia sedikit meremehkan status keluarga Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Walid berasal dari garis keturunan yang sama, yang telah berpisah 6 generasi sebelumnya, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling terkenal saat itu, dan kakeknya Abdul Muthalib adalah kepala suku Quraisy di Mekah. Menurut riwayat Ibnu Hisham, sebagai tanggapan atas keangkuhan Al-Walid ini, ayat 31 dari surah ke-43 dalam Al-Quran turun, di mana Allah Tabarak wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang terpandang dari salah satu dua negeri ini?" Di antara 4 pemimpin yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abul Hakam, yaitu Abu Jahal, adalah yang paling haus darah dan penuh kebencian. Karena kebenciannya yang ekstrim terhadap Islam ini, kaum muslim memberinya gelar Abu Jahal, yang berarti ayah kebodohan, dan ia kemudian dikenal dengan nama ini. Seorang penulis sezaman menggambarkan pria pendek, kekar dan kasar ini sebagai seseorang yang wajah dan lidahnya terbuat dari besi. Abu Jahal tidak pernah bisa melupakan bahwa dalam kompetisi gulat saat kecil, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkannya sedemikian rupa sehingga lututnya terluka parah dan bekas lukanya tetap ada hingga ia meninggal. Para pemimpin suku Quraisy mencoba menghentikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam dengan intimidasi atau godaan, tetapi mereka gagal. Mereka kemudian memutuskan untuk membawa masalah ini kepada pamannya dan tokoh yang sangat dihormati dari suku Bani Hashim, Abu Talib. Mereka mungkin bisa saja membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka menahan diri karena takut akan kekuatan dan pengaruh suku Bani Hashim.
Solidaritas suku dan persatuan keluarga Arablah yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Quraisy. Rombongan perwakilan Quraisy pergi menemui Abu Talib dan mengeluh, "Wahai Abu Talib, Anda adalah pemimpin kami dan yang terbaik di antara kami. Anda dapat melihat bagaimana keponakan Anda bertindak tidak baik terhadap agama kami. Ia mengutuk agama kami dan nenek moyang kami dan mencela berhala-berhala kami. Anda juga salah satu dari agama kami, entah Anda memperbaikinya atau izinkan kami mengambil tindakan yang kami inginkan." Abu Talib memperlakukan rombongan itu dengan baik dan meyakinkan mereka bahwa ia akan mengurus masalah ini, lalu ia menyuruh mereka pergi. Kemudian ia memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian ini, tetapi ia tidak melakukan lebih dari itu. Ia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya dari menyebarkan Islam. Abu Talib adalah seorang penyair, dan ketika suatu peristiwa terjadi dalam hidupnya, ia akan mengungkapkan perasaannya dalam puisi. Sementara itu, di rumah ayah Khalid, subjek utama dari diskusi yang tak berhenti adalah aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah senja, Al-Walid akan duduk bersama putra-putranya dan kerabat lain untuk meninjau aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hari dan langkah-langkah yang diambil kaum Quraisy untuk menentang Islam. Dalam pertemuan keluarga malam ini, Khalid mendengar ayahnya menceritakan pengalaman rombongan perwakilan Quraisy pertama yang dikirim kepada Abu Talib. Beberapa minggu kemudian, dalam pertemuan yang sama, ia mengetahui bahwa rombongan perwakilan Quraisy yang kedua juga kembali dari Abu Talib dengan pengalaman yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan misinya, dan Abu Talib tidak memberikan dukungan apapun kepadanya selain dari kedatangan rombongan perwakilan Quraisy ini. Langkah Al-Walid yang selanjutnya sangat berani. Ia memberikan tawaran untuk menyerahkan putranya Umarah kepada Abu Talib sebagai ganti Muhammad. Umarah adalah seorang pemuda yang sangat tampan dengan banyak kualitas. Rombongan perwakilan Quraisy membawa putra Al-Walid, yaitu saudara Khalid, Umarah, kepada Abu Talib dan berkata, "Wahai Abu Talib, lihatlah, kami telah membawa putra Al-Walid, Umarah. Umarah adalah pemuda Quraisy yang paling baik dan mulia. Terimalah dia sebagai anak Anda. Ia akan membantu Anda dalam segala hal seperti seorang anak. Sebagai gantinya, serahkan Muhammad kepada kami yang menyerang agama kami dan nenek moyang kami dan menyebabkan perselisihan di antara suku kami. Kami ingin membunuhnya. Kami memberi Anda satu orang sebagai ganti orang lain. Bukankah itu cukup?" Abu Talib sangat tertekan dengan tawaran ini. Ia berkata kepada rombongan, "Tawaran ini sama sekali tidak dapat diterima. Kalian menyerahkan putra kalian untuk dirawat, dan sebagai gantinya, kalian ingin mengambil putra saya untuk dibunuh. Aku bersumpah demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi." Rombongan itu gagal lagi, karena tidak ada kemungkinan untuk menghentikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abu Talib. Kaum Quraisy memutuskan untuk memberikan tekanan padanya dengan berbagai cara agar menyerah. Mereka mulai menghalangi setiap aspek kehidupan normal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Kaum Quraisy melemparkan kotoran dan pasir ke wajah mereka, mengejek mereka di jalan, dan bahkan melemparkan kotoran ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab dan Abu Jahal ikut serta dalam perbuatan ini. Rintangan kaum Quraisy terus meningkat. Seiring meningkatnya penganiayaan terhadap kaum Muslim, taktik penganiayaan baru juga diciptakan. Ada seorang pegulat terkenal bernama Rukanah bin Abdi Yazid. Ia menyusun rencana untuk mempermalukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan umum. Ia sangat mahir dalam gulat dan tidak ada seorang pun di Mekah yang pernah menjatuhkannya. Rencananya adalah menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bergulat. Jika ia menerima tantangan itu, ia akan memberinya pelajaran seumur hidup. Jika ia menolaknya, ia akan mempermalukannya di depan semua orang. Pria itu adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bangga ia menantang, "Wahai keponakanku, saya percaya Anda adalah seorang pria. Saya juga percaya Anda bukan pembohong. Ayo bergulat denganku. Jika Anda bisa menjatuhkan saya akan mengakui Anda sebagai nabi sejati." Pria itu mengatakan ini
berpikir bahwa Muhammad SAW akan menolak bergulat atau kalah jika ia bertarung. Dalam kedua kasus tersebut, ia akan dipermalukan. Namun asumsinya itu terbukti salah. Rasulullah SAW menerima tantangannya dan menjatuhkannya 3 kali berturut-turut. Namun pria penipu itu, meskipun mendapat pelajaran, tidak menepati janjinya. Artinya ia tidak melakukan apa yang ia katakan, yaitu menerima Islam atau mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi jika ia dijatuhkan. Latar belakang hijrah dan awal dari babak baru. Banyak pria dan wanita muslim yang dianiaya oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara mereka, penganiayaan kejam yang dilakukan majikannya Umayyah bin Khalaf terhadap budak Abisinia Bilal radhiyallahu anhu disebutkan secara khusus dalam lembaran sejarah. Majikannya akan membaringkan Bilal radhiyallahu anhu di atas pasir gurun yang panas di bawah terik matahari Arab dan meletakkan batu di dadanya. Terkadang ia akan mendekat dan melihat wajahnya yang sangat kesakitan, lidah dan bibirnya yang kering karena haus, dan berkata, "Tinggalkan Muhammad, sembah kembali Lat dan Uzza." Tetapi Bilal radhiyallahu anhu teguh dalam keyakinan barunya. Apakah Umayyah bin Khalaf saat melakukan penganiayaan ini pernah menduga bahwa suatu hari budak ini akan menjadi pembunuh dirinya dan putranya di dataran Badar? Sementara itu, Haji Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang agak kaya saat itu. Ia membeli dan membebaskan Bilal radhiyallahu anhu dan beberapa budak muslim lainnya yang dianiaya dari majikannya. Setiap kali ia mendengar berita tentang seorang budak muslim yang dianiaya oleh majikannya, ia akan bergegas membeli dan membebaskannya. Meskipun mengalami penganiayaan tanpa henti, Rasulullah SAW bersikap sopan dan penuh kasih sayang terhadap musuh-musuhnya. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, kuatkanlah kekuasaanku dengan Umar atau Abul Hakam." Sebagai jawaban atas doa ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala membawa Haji Umar ke jalan kebenaran. Umar radhiyallahu anhu adalah orang ke-40 yang memeluk Islam. Tetapi Abu Jahal tetap kafir. 10 tahun setelah Rasulullah SAW menerima kenabian, pada tahun 619 Masehi, Abu Thalib meninggal dunia. Kematiannya semakin meningkatkan tekanan pada Rasulullah SAW dan permusuhan kaum Quraisy menjadi lebih intens. Rasulullah terus menyebarkan Islam dengan beberapa sahabatnya. 10 dari sahabat ini sangat dekat, dan mereka dikenal dalam sejarah Islam sebagai orang-orang yang dijanjikan surga. Meskipun mengalami penganiayaan tanpa henti, Rasulullah SAW bersikap sopan dan penuh kasih sayang terhadap musuh-musuhnya. Malam kaum Quraisy memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada malam yang sama ketika mereka berencana untuk membunuhnya, Rasulullah berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, seorang budak, dan seorang pengantar. Akibat dari peristiwa ini, Madinah menjadi pusat penyebaran Islam dan ibu kota negara Islam yang baru. Zaman penganiayaan berakhir di sini. 3 tahun setelah Rasulullah SAW meninggalkan Mekah, Al-Walid, ayah dari Khalid, memanggil putra-putranya di ranjang kematiannya dan berkata, "Wahai putra-putraku, saya meninggalkan 3 tugas yang belum selesai untuk kalian. Kalian harus menyelesaikan 3 tugas ini. 1. Kalian harus membalaskan dendam terhadap suku Huza'ah. 2. Kalian harus menagih uang yang saya pinjamkan kepada suku Sakif. 3. Darah atau uang ganti rugi harus ditagih dari Abu Ujaihah untuk putriku." Setelah mengungkapkan keinginan terakhirnya, Al-Walid meninggal dunia. Dia dimakamkan dengan penghormatan sebagai putra terkemuka dan kepala suku Quraisy. Al-Walid telah meminta putra-putranya untuk membalaskan dendam terhadap suku Huza'ah. Masalah pertama telah selesai ketika suku Huza'ah membayar uang sebagai ganti rugi. Masalah kedua, yaitu menagih uang dari suku Sakif, tidak dapat diselesaikan pada akhirnya. Dan untuk masalah ketiga, yaitu balas dendam atau keadilan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh saudara iparnya terhadap saudara perempuan Khalid, saudara Khalid Hisam memutuskan untuk membunuh Abu Ujaihah. Setelah menunggu kesempatan selama setahun, ia berhasil membunuh salah satu pengikut Abu Ujaihah. Akibatnya,
masalah menjadi lebih rumit dan ada kekhawatiran akan pertumpahan darah besar-besaran antara kedua keluarga. Namun dengan intervensi Abu Sufyan, masalah itu akhirnya diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Selama tahun-tahun setelah kematian ayahnya, Khalid menjalani kehidupan yang bahagia di Mekah dengan kekayaan dan propertinya. Selama waktu ini, ia melakukan perjalanan ke kota terkenal Suriah, Busra, bersama rombongan pedagang. Bagi seorang Arab gurun seperti Khalid, Suriah adalah seperti kota impian. Tetapi apakah Khalid tahu bahwa bertahun-tahun kemudian ia akan memimpin kampanye militer di Busra ini? Meskipun tidak diketahui berapa banyak istri dan anak yang Khalid miliki, setidaknya 2 putranya diketahui. Nama putra sulungnya adalah Sulaiman, dan putra bungsunya adalah Abdurrahman. Putra bungsu lahir 6 tahun sebelum kematian Al-Walid. Abdurrahman kemudian menjadi komandan yang sangat terkenal di Suriah pada dekade-dekade berikutnya. Tentu saja meskipun Abdurrahman mendapat ketenaran, menurut tradisi Arab, Khalid dikenal dengan nama putra sulungnya, Sulaiman. Ia disapa dengan berbagai cara. Dengan namanya sendiri, Khalid, dengan nama ayahnya, Ibnul Walid, yaitu putra Walid, dan dengan nama putranya, Abu Sulaiman, yaitu ayah Sulaiman. Kebanyakan orang memanggilnya Abu Sulaiman. Hadirin Kipamise, episode kami hari ini sudah sampai di sini. Saya mengundang Anda untuk menonton episode berikutnya dan mengakhiri siaran ini di sini.